Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, nama saya Dini Umusanti. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada LPTK Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran secara offline, yaitu materi tematik tema 5 subtema 2 pembelajaran 1 pada siswa kelas 5 di sekolah SD IT Asmaul Husna, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Untuk itu saya mohon masukan dari dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan dan saran terhadap video pembelajaran yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Khairul Azam untuk memimpin doanya. Sikap berdoa diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Baiklah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Anak-anak dipersilakan untuk berdiri. Berdiri. Anak, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Hari Merdeka.
Kemudian bisa juga membandingkan hewan berdasarkan jenis penggolongan makanannya. Dan juga peserta didik bisa menganalisis pokok pikiran atau ide pokok dalam suatu paragraf dengan tepat. Sebelum kita mulai masuk ke materi, Umi akan memberikan video, anak-anak dipersilakan untuk mengamati. Pada penghujung tahun 2016, para ilmuwan memperingatkan bahwa perubahan iklim, deforestasi, perburuan, serta perdagangan hewan dan dilindungi menjadikan angka konservasi dan satwa liar semakin lemah. Berdasar rilis data Badan Konservasi Alam Dunia atau IUCN, sekitar 50 jenis hewan setiap tahunnya mendekati angka kepunahan. Hewan itu sangat punah karena populasinya yang menurun drastis. Begitu pula dengan keberadaan badak. Meski upaya konservasi telah dilakukan, namun angka populasi badak di Afrika terus menurun. Dilengkapkan, lama-lama manusia jadi salah satu sebab terbesar yang menambah daftar panjang satwa menuju kepunahan. Video tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Tadi menceritakan tentang apa? Perubahan ekosistem sama iklim. Ada lagi? Punah. Ya. Dari video tadi bisa terlihat ya, hewan-hewan mengalami kepunahan. Kemudian salah satu penyebabnya adalah iklim, sehingga ekosistemnya menjadi tidak stabil. Itu sama juga seperti rantai makanan ya. Jadi kalau rantai makanan itu kan hewan memakan hewan lain seperti itu. Jika hewan yang dimakannya sudah tidak ada, kira-kira hewan selanjutnya kelaparan tidak? Kelaparan seperti itu. Jadi merusak ekosistem. Kalau anak-anak lihat, kalau misalnya ada hutan, kemudian hutannya itu ditebang, hewan-hewan langka seperti gajah, harimau, mereka tidak ada tempat untuk tempat tinggal, sehingga mereka menjadi kelaparan, tidak ada makanan, tidak ada tempat tinggal, akhirnya menjadi punah. Kalau di Lampung apa hewan langka yang ada? Ada Sumatera. Gajah Sumatera, ada direkam. Nah, ya. Umi ada guys, jadi anak-anak silahkan perhatikan video, nanti silahkan dijawab. Benar ya? Kamu udah siap belum? Langsung aja yuk kita mulai tegak kakinya. Tegak kaki pertama. Di tegak kaki pertama ini ini banget ya. Gimana guys? Tahu gak jawabannya? Jadi jawabannya adalah ninjahatori. Suka namanya ninjahatori atau kalian belum lahir? Gimana? Udah tahu jawabannya? Banget kan hasilnya? Tahu dong jawabannya? Coba aja yuk jawab tulis. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan melihat video pembelajaran tentang rantai makanan. Jadi Umi minta anak-anak untuk menyimak video ini. Dan sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu ekosistemnya. Ya, dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan yang terbentuk karena peristiwa makan dan dimakan yang dikenal dengan istilah rantai makanan. Rantai makanan adalah makanannya sendiri. Contohnya rumput, padi, jagung, dan tumbuhan hijau lainnya. Produsen juga mampu mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia. Selanjutnya, makhluk hidup tingkat kedua untuk pengurai antara lain cacing tanah, jamur, dan bakteri. Sekarang kita perhatikan gambaran makanan berikut ini ya. Tubuh elang akan diurai oleh makhluk hidup pengurai seperti bakteri, cacing tanah, dan jamur untuk dijadikan isi bagi tumbuhan. Selanjutnya, aliran energi dalam rantai makanan. Aliran energi adalah proses berpindah. Kita sudah melihat video tentang rantai makanan. Setelah anak-anak lihat video, apa yang anak-anak lihat tadi?
Ini adalah rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antara produksi. Kalau anak-anak lihat, ini ada gambar apa saja? Nomor 2, jamur. Ya, benar sekali. Ini adalah rantai makanan di ekosistem mana? Sawah. Di mana? Sawah, karena ada padinya ya. Nah, jika salah satu hewan ini tidak ada, maka dia akan mempengaruhi banyaknya jumlah hewan lainnya. Misal, kalau anak-anak bayangkan di dalam ekosistem sawah itu jumlah tikusnya sedikit, kira-kira ularnya banyak apa sedikit? Sedikit, karena makanannya hanya sedikit. Kalau jumlah ularnya banyak, berarti kemungkinan tikusnya banyak nggak? Banyak ya. Jadi yang nomor 1 itu kita beri nama produsen. Ya, produsen itu biasanya tanamannya ya atau tumbuhan. Nah, yang memakan produsen itu adalah konsumen tingkat 1. Ya, dia memakan produsen. Jadi konsumen tingkat 1 berarti kalau dia termasuk jenis hewan, dia masuk karnivora, herbivora atau omnivora. Herbivora karena dia makanannya tumbuhan. Kemudian yang konsumen yang ke tingkat 2, dia termasuk hewan apa? Omnivora, karnivora atau herbivora? Karnivora karena dia memakan daging ya atau hewan lain, dia memakan tikus. Kemudian yang itu masuk dalam konsumen tingkat 3 yang memakan ular. Setelah elang itu mati, dia akan hancur. Kemudian setelah hancur akan menjadi humus dan dibantu oleh jamur atau bakteri pengurai ya, seperti itu. Jadi nanti akan tumbuh lagi rumput, begitu seterusnya. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Hewan pemakan tumbuhan herbivora, hewan pemakan daging karnivora, dan hewan pemakan daging dan tumbuhan omnivora. Kalau sapi masuk mana? Karnivora. Kalau singa? Karnivora, karena singa tidak memakan sayur-sayuran. Kalau gorila? Omnivora. Umi akan membentuk kelompok. Kelompok pertama yaitu Hamam, Megi, Fatih, Alat. Kelompok kedua Nadila, Nada, Carlota, Askia. Kelompok 3 Nasya, Abil, Rana, Ebri. Kelompok 4 Fardan, Hafiz, Nawaf, Eza. Dan kelompok 5 Azam, Reza, Khairul Azam, dan Arya Wijaya. Nanti masing-masing kelompok akan maju ke depan. Siapa yang mau menjadi operatornya? Jangan. Ya, benar. Pertanyaan kedua. Sabar, susah dulu.
Ya, benar sekali. Dudukan ular pada rantai makanan. Dudukan padi pada rantai makanan. Ya, benar. Pegang hidung. Pegang mata. Pegang telinga. Ayo telinga dan hidung. Apa yang didengar? Pegang rambut. Kita sudah belajar tentang ekosistem. Sekarang Umi akan membagikan lembar LKPD masing-masing kelompok. Silahkan mengerjakan yang ada di lembar LKPD. Perhatikan lembar LKPD-nya. Yang pertama adalah anak-anak menarik garis ya. Ini ada gambar hewan, kemudian penggolongan makanannya, apakah dia termasuk herbivora, karnivora, tinggal ditarik garisnya. Kemudian selanjutnya anak-anak berkucing, ya. Nanti ditentukan anak-anak buat rantai makanan. Rantai makanan. Nanti anak-anak membuat rantai makanan, kemudian digunting dan ditempel. Berdasarkan ininya, urutan rantai makanan. Aku
sudah selesai? Silakan duduk. Terima kasih kelompok 2. Kasih aplaus. Konsumen adalah padi, konsumen tingkat 1 adalah tikus, konsumen tingkat 2 adalah ular, konsumen tingkat 3 adalah elang, pengurai adalah jamur. Baik, yang selanjutnya. Sapi termasuk hewan herbivora, singa karnivora, gorila adalah omnivora. Ada yang ingin memberi tanggapan dari kelompok lain atau jawabannya sama? Sama. Ada yang ingin bertanya? Kita kasih aplaus di kelompok 1. Tadi kita sudah melihat presentasi dari masing-masing teman untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Kita akan cek ya tadi soal yang sapi itu masuk ke dalam kelompok hewan herbivora. Kalau singa masuk dalam kelompok hewan karnivora. Kemudian gorila masuk ke dalam hewan omnivora. Kemudian yang termasuk produsen adalah tadi konsumen tingkat 1 adalah tikus, kemudian konsumen tingkat 2 adalah ular, dan konsumen tingkat 3 adalah elang ya. Kalau misalnya di dalam ekosistem tadi, kalau misalnya ularnya sedikit, berarti elangnya banyak atau sedikit? Sedikit, karena tidak ada makanannya berkurang ya, sedikit juga. Kalau misalnya padinya sedikit, kira-kira tikusnya banyak atau sedikit? Namun kalau padinya banyak, tikusnya banyak atau sedikit? Banyak. Ya, ini namanya rantai makanan. Jadi saling berhubungan, peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Anak-anak sekalian, ini ada lembar evaluasi. Nanti Umi akan membagikan ke anak-anak. Silakan anak-anak mengerjakan masing-masing. Gambar kedudukan elang dalam rantai makanan sebagai jawabannya C, konsumen tingkat 3. Dalam golongan jawabannya C, karnivora. Nomor 4, ciri-ciri hewan yang termasuk dalam hewan karnivora
ekosistem yang mengalami perubahan. Pokok pikiran pada paragraf ke-1 adalah B. Ekosistem mengalami perubahan. Nomor 7. Berdagang makan sambil berdiri dan membuang bungkus jajanan sembarangan. Suatu hari Reno pulang sekolah melewati kebun mangga milik kakek. Reno memiliki niat jahat. Reno ingin mencuri mangga milik kakek. Reno adalah anak yang nakal dan ceroboh. Pokok pikiran paragraf di atas adalah A. Anak nakal dan ceroboh. Hari ini kita sudah belajar IPA dan bahasa Indonesia. Bagaimana pembelajaran hari ini? Baik sekali. Kesimpulannya ada yang nyimak nggak tidak hari ini kita belajar apa saja? Rantai makanan, ya. Kemudian belajar apa lagi? Bahasa Indonesia tentang ide kelompok, ya. Jadi tugas anak-anak di rumah adalah kerjakan halaman 32 tentang rantai makanan dalam ekosistem hutan, ya. Hutan. Nah, harapan Umi ketika kita sudah melihat video tadi, jadi anak-anak mulai menyayangi lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan, kemudian tidak menebang hutan sembarangan agar ekosistemnya menjadi terjaga, ya, terutama hewan-hewan langka tidak cepat punah. Besok kita akan belajar materi IPA yaitu tentang jadi-jadi makanan. Pada hari ini sebelum pembelajaran kita usai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Khairul Azam untuk memimpin doa. Berdoa tangan diangkat kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pembelajaran hari ini. Umi ucapkan terima kasih kepada anak-anak pada hari ini, dan juga kalau Umi ada salah Umi mohon maaf. Umi tutup. Wassalamualaikum